Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Risna Helmi dari SMA Negeri 12 Batam. Berikut adalah tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut adalah fasilitator saya, Bapak Hartono, dan pengajar praktik, Ibu Rojila. Pendidikan adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa 1. Guru adalah aktor utama dalam proses pembelajaran atau teacher center. 2. Anak terlahir sebagai kertas putih dan kitalah yang mengisi lembaran-lembaran tersebut. 3. Saya meyakini bahwa karakteristik anak tidak berpengaruh pada proses pembelajarannya. 4. Saya berkeyakinan bahwa dalam proses pembelajaran, kondisi kelas yang tertib serta anak mendapatkan nilai bagus adalah fokus utama saya. 5. Di kelas, gurulah yang harus lebih banyak aktif dan mendominasi pembelajaran. 6. Guru harus mendorong dan menuntut anak agar dapat menuntaskan kurikulum dengan tercapainya standar angka-angka dan anak mampu menjawab soal ujian yang saya buat dengan baik dan benar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menata ulang pemikiran saya tentang anak didik, yaitu 1. Anak adalah aktor utama pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada anak. 2. Murid bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak guru. Murid belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru hanyalah menuntun murid agar murid tidak kehilangan arah sehingga menebalkan laku atau budi pekerti yang baik. 3. Saya jadi optimis bahwa setiap anak yang datang ke sekolah memiliki mimpi dan cita-cita dalam benaknya. Sebagai guru, saya harus menuntun dan memotivasi anak mengukir perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. 4. Saya berusaha untuk lebih memahami karakteristik anak didik saya dan berusaha melakukan pendekatan pembelajaran yang mudah diterima oleh mereka. Selain itu, saya menata ulang perilaku saya. 1. Saya menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menarik, sehingga membuat anak merasa nyaman, bahagia, dan merdeka. Saya berusaha menuntun dan bukan lagi menuntut anak didik saya mencapai tujuan pembelajaran. 2. Saya memberikan kebebasan bagi anak didik saya untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitas yang dimilikinya. 3. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. 4. Anak didik saya harus lebih aktif dan mendominasi pembelajaran di kelas. 5. Saya memotivasi, memfasilitasi, dan menuntun anak saya untuk menuntaskan kurikulum sesuai kemampuan atau karakteristiknya tanpa rasa tertekan dari diri mereka atau merdeka. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Penanaman konsep karakter melalui pembiasaan membaca doa setiap memulai pembelajaran dan memberikan waktu selama 1 menit untuk membantu memfokuskan mereka akan tujuan mereka datang ke sekolah. 2. Menyajikan pembelajaran inovatif dengan hal-hal yang membuat anak didik gembira dan bahagia dengan diselipkan permainan-permainan kecil. 3. Menjadikan anak didik sebagai pusat pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. 4. Melakukan kegiatan yang menebalkan karakteristik anak yang berkaitan dengan kearifan lokal mereka mengenai gotong royong seperti kerja bakti, senam bersama, dan sholat berjamaah. 5. Memotivasi mereka untuk selalu mencari sumber pengetahuan lain selain guru.
Harapan ke depannya, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat pada murid. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.